Greet you in the name of the Lord. Stop it here. I greet you in the name of the Lord. Ya, saya sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. It is a joy and a privilege for me to be here. Sukacita yang besar dan kehormatan saya boleh ada di tempat ini. Trusting that my contribution is going to help you to understand better the doctrines that we are dealing with. Diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam kesempatan ini, mengajarkan engkau supaya kita semua di sini bisa mengerti tentang sebuah ajaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini. I've been traveling around the world in 40 countries. Saya sudah berkeliling di seluruh dunia 40 negara kurang lebih. And I have a little bit of a perspective as to what's going on. Dan saya mendapatkan gambaran sedikit apa yang akan terjadi nanti. Now being 50 years in ministry. Dan sekarang saya sudah ada 50 tahun di dalam pelayanan. You know, so it gives you a little bit of a base to talk from. Jadi itu yang menjadi dasar saya supaya saya bisa bicara di hadapan saudara pada malam hari ini. And so I would like to extend my thank you to Pastor Yosmin. Ya, saya juga akan berterima kasih buat Pendeta Yosmin Nandar For the invitation. untuk undangannya. It's always a joy to co-serve with him. Sangat sukacita bisa bekerja melayani bersama-sama dengan hamba-Nya. Amen? Amin. Yes. So, because the time is limited, Karena waktu kita terbatas, please spare me from a lot of introductory words. ya saya akan memberikan saudara beberapa kalimat pembukaan penjelasan. How many of you have a smartphone? Berapa banyak di antara saudara yang punya handphone yang canggih, smartphone, Android sekarang? Show it to me, show it to me. Boleh angkat? Saya mau lihat. Ya. Okay. Turn it around. Tutup handphone itu. Okay. Balikkan handphone itu. We are not going to look at the smartphone until we are finished. Kita tidak akan buka handphone sampai selesai seminar pada malam ini. Setuju? Amen? Amin. Amen. Oke. Because this is God's time. Karena ini adalah belajar tentang Tuhan. You know, and pastors are notorious, Dan pendeta, seorang pengajar, you know, not being a good example. itu tidak menjadi contoh yang baik. While some are preachers in the front, Jikalau ada yang khotbah di depan, they're sitting there like this. mereka duduk dan Okay, buka handphone. this is not going to happen here tonight. Itu Alright? tidak akan terjadi malam hari di tempat ini, oke? Amen? Amin. We all agree to that? Kita setuju malam ini? Praise the Lord. Puji Tuhan. So, I would like to tell you that tonight I would like to set a foundation for what I'm going to be speaking on. Jadi malam hari ini saya akan membicarakan mulai dari dasar dulu, dasar yang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. The subject that I'm going to deal with, you know, is very difficult. Tema yang akan saya bawa pada saat ini adalah tema yang sangat sulit, saudara. It has a lot of components. Banyak sekali hal bagian. And you know, for the time I have, I cannot justify the amount of knowledge that needs to be put in for you to come and understand. Bahkan seberapa banyak waktu yang saya dapatkan sampai sekarang, pelajari sampai sekarang ini, saya mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan kata-kata yang pas, yang cocok untuk bisa menggambarkan tentang pelajaran ini. But at least, you know, I'm going to give you some points for you to take it home Tetapi setidaknya saya akan memberikan engkau poin-poin penting untuk saudara bisa bawa pulang, and re-study that, supaya saudara bisa pelajari itu kembali. because talking about hyper grace, Karena berbicara tentang hyper grace, You know- karunia yang berlebihan itu, today malam ini there are churches around the world that have been destroyed and divided because of the teaching. banyak sekali gereja di seluruh dunia yang sudah terpecah belah, hancur karena pengajaran yang seperti ini. And hyper grace is coming to Indonesia. Dan hyper grace masuk ke Indonesia I sekarang. checked out, you know, and there's a lot of churches already. that Saya sudah have cek, gone through saudara, that. dan banyak sekali gereja yang sudah menganut pemahaman ajaran hyper grace. So, and before we say something about it, we need to lay the foundation. Jadi sebelum kita membicarakan hal ini lebih lanjut, kita perlu dasar untuk ajaran ini. So, what is the difference between doctrine and dogma? Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara doktrin dan dogma itu? Yes, because you see, a lot of times we are talking about these things, but we really don't know what is the difference. Karena banyak kali kita berbicara tentang masalah ini, tetapi sebenarnya kita tidak mengerti apa masalah ini. I'm sorry, you know, I have slides here. I'm not going to put it up on the screen. Saya minta maaf, saya di sini punya slide yang rencananya akan taruh di layar, saudara. But somehow my machine doesn't talk. Tetapi alat-alat saya
saya tidak bisa bekerja satu dengan yang lain di tempat ini. So tomorrow morning, Jadi besok pagi, I will bring this on a USB stick. We can load it up. ya saya akan bawa kabel USB supaya bisa diberikan kepada multimedia yang ada, So then you can watch the slides in the back. supaya saudara bisa melihat gambar slide yang ada di belakang. But tonight, that should be okay. Tetapi malam ini tidak mengapa. Here's the difference between doctrine and dogma. Ini perbedaan antara doktrin dan dogma. All right? Doctrine in theology. Doktrin di dalam teologi, I'm not going to bother with all the Greek words. saya tidak akan bahas satu persatu dengan bahasa Yunani, itu pasti pusing buat saudara. Doctrine theology is a generic term. Doktrin dalam teologi itu adalah istilah umum. It's a generic term Itu istilah umum for the theoretical component of religious experience. dari sebuah komponen secara teologi yang diambil dari pengalaman pribadi. So I repeat one more time, doctrine in theology Jadi sekali lagi saya ulangi, doktrin di dalam teologi is a generic term adalah istilah umum for theoretical component of religious experience. yang diambil menjadi komponen yang disusun secara teologi berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman rohani. So doctrine seeks to provide a religion Jadi doktrin berusaha untuk memperlengkapi agama with intellectual system for guidance in the process of instruction, discipline, and propaganda and controversies. dengan sistem intelektual untuk membimbing agama dalam proses pengajaran, dalam proses disiplin, dalam proses pemahaman yang benar, dan dalam proses perdebatan tentang Alkitab. That is a very simple definition of doctrine. Itu adalah arti yang sederhana dari doktrin atau ajaran. It seeks to provide you Itu kelihatannya akan memperlengkapi saudara with an intellectual system, with the components of knowledge, dengan cara berpikir, pengetahuan intelektual, so that we can seek guidance and in the process of the instruction that is given to us. supaya kita bisa melihat ada bimbingan proses yang tertulis secara teologi untuk membimbing kita. Shows us the discipline, Itu menunjukkan disiplin, it propagates something itu bisa menambah lebih banyak sesuatu, and differentiates us from truth and also controversies. dan bisa membedakan kita antara mana yang benar dan yang menjadi perdebatan sekarang So ini. that's doctrine. Jadi itu doktrin. On the other side, we have a dogma. Di satu sisi yang lain kita punya dogma. Dogma has come to have a more specific reference, Dogma itu punya petunjuk yang lebih khusus, to distillate of doctrines, sebuah saringan daripada doktrin, Yeah. inti daripada doktrin. You read one more time? Yes. Okay. So, those first principles Jadi prinsip-prinsip yang pertama tadi that are at the heart of doctrinal reflections, itu merupakan gambaran daripada doktrin, and they are professed essentially by all faithful people. dan ini penting supaya diakui oleh seluruh orang yang percaya. Now, this is heavy for you tonight. Saudara, saya tahu ini sangat berat buat saudara malam ini, It's going to get easier. tetapi nanti akan lebih gampang. All right. So now to introduce this topic, Jadi untuk memperkenalkan materi kita pada saat in ini, 2 Timothy chapter kita buka 3. di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang 2 ketiga. Timothy chapter 3. There are several things that Paul is warning Timothy from the common apostasy for the last days. Ada sesuatu hal yang diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius tentang kemurtadan yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Between verses 1 and 9, Di antara ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, Paul cites his own experiences Paulus menyebutkan bahwa dia menggambarkan pengalaman pribadinya itu, contrasting those experiences to what he has learned, berbeda dengan apa yang dia sudah pelajari. and then he exhorts Timothy
Timothy Dan kemudian dia mendesak Timothy to live a distinctive life, untuk hidup berbeda from the upstate and in conformity with the scriptures. dengan orang-orang yang murtad seperti yang sudah tercatat di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam 2 Timotius 3. Even in those days, Bahkan pada hari-hari there was an incredible amount of apostasy. ada banyak sekali hal kemurtadan terjadi, orang-orang jadi murtad, False teachings, pengajaran yang salah, false prophets, penubuatan yang salah, false apostles. rasul-rasul yang salah. It was all existent already in times of Paul. Dan itu semua sudah terjadi pada waktu And kejadian. Timothy, as his protege, Dan Timothy itu harus belajar betul. he wanted to warn him. Dan Paulus mau memperingatkan Look, in Timotius. the end times, those days will come, Dia memperingatkan bahwa hari-hari itu akan datang, Timotius. where all these things are going to be turned around for the purpose of people abusing the doctrine. Dan semua ini akan datang terjadi. Mereka akan memutarbalikkan fakta sehingga mereka akan membuat pelajaran ini, hal-hal murtad ini bisa terjadi. And there's a list. Dan ada daftarnya. And here is what he was suggesting to him. Dan ini apa yang dia sarankan kepada He Timotius. says, Timothy, stay faithful. Dia berkata, Timotius tetap setia. And now he is giving several points to him. Dan dia memberikan beberapa poin kepada Timotius. First, doctrine. Yang pertama tentang ajaran. Teaching systems of truth. Bagaimana mengajar yang sebenarnya, kebenaran itu. Stay faithful to that. Tetap setia akan pengajaran itu. Then he is warning him about the manner of life. Kemudian dia peringatkan Timothy tentang cara hidupnya. Because Paul knows Karena Paulus tahu betul there's going to be influence, akan ada pengaruh, there's going to be impacts, akan ada dampak, there's going to be times coming. akan ada waktu yang akan datang. Unless you have a foundation under your feet, you can slip away into all kinds of winds of doctrine. Kalau engkau tidak punya dasar pada kakimu, engkau pasti tergelincir dengan ajaran-ajaran yang baru bermunculan akhir-akhir ini. So all manner of life Jadi semua cara hidup talks about the conduct. yang akan berbicara bagaimana dia memimpin. But then he talks about the purpose, Dan kemudian juga dia berbicara tentang tujuan. the goal that he needs to aim for in his life. Tujuan yang harus dia raih dalam hidupnya. These are all instructions. Ini semua instruksi untuk Timotius. Then he's talking about faith. Dan Paulus juga berbicara tentang iman. He says, Timothy, stay faithful in your faith for the Lord. Dia berkata bahwa Timotius tetap pegang imanmu dan setia terhadap imanmu di hadapan Tuhan. Then he talks about long suffering. Itu berbicara tentang penderitaan. Patience and forbearance that we need to have in order to keep our truth. Kita harus tetap sabar dan tetap setia tekun untuk menjaga kebenaran itu tetap berdiri. Then he talks about charity. Itu juga berbicara tentang charity. Stay faithful to Christian love. Tetap setia kepada kasih dari orang Kristen. Charity tentang kasih dari orang Kristen. Then he talks about patience, Itu juga berbicara tentang kesabaran, perseverance of the saints that needs to take place. ketekunan supaya mereka bisa melihat ada anugerah daripada Tuhan. Then he talks persecutions. Tetapi kemudian di situ ada penganiayaan. The time will come where people are going to persecute you. Waktu akan datang, orang-orang akan dianiaya. Yeah, he says, persecution means in plural, not just one, many. Penganiayaan itu yang dimaksud bukan hanya pribadi atau satu orang saja, tetapi penganiayaan secara seluruh, jumlah yang banyak. Yeah, and then he talks about afflictions. Dan kemudian dia berbicara tentang penderitaan. So those are the several points that he is mentioning in those verses. Jadi semua poin-poin yang dia sebutkan di dalam ayat-ayat ini, So he has to stay faithful to two different parts of that doctrine. jadi dia harus tetap setia untuk dua bagian daripada ajaran itu. In verse 14, Paul is talking about the schooling that he has received. Di ayat 14, Paulus ingatkan dia tentang apa yang dia sudah ajarkan. And then in verse 15, he's talking about the scriptures itself. Dan kemudian di ayat 15,
dia memperingatkan tentang firman yang sudah pernah Timotius dapatkan sejak kecil dulu. And so now, Paul, concerned about this young man, Jadi sekarang Paulus sangat prihatin dengan anak muda ini. is reflecting his own life, Itu menggambarkan dirinya sendiri, seeing what he has gone through, melihat bahwa dia sudah melewati berbagai hal, and he says, you're going to have the same thing, dan dia berkata, engkau akan menghadapi hal yang sama, and I want to prepare you. dan aku akan mempersiapkan engkau. You know, the problem with the church today is this. Saudara, yang menjadi masalah buat gereja-gereja akhir ini adalah We have different kinds of trends coming into the church today. kita punya banyak sekali ajaran-ajaran yang berbeda masuk ke dalam gereja kita saat ini. You know, if you look at the decades, Kalau saudara lihat selama berabad-abad, you would realize that around 70s, ya, engkau akan sadar bahwa pada tahun 70-an, you know, the trends was coming slowly. It took one decade to establish itself in the church. itu sangat lamban. Waktu berjalan sangat lamban dan butuh satu dekade supaya tetap bisa diakui di sebuah gereja. Today we have 3 different type of trends coming into the teachings into the church within 1 year. Sekarang, saudara, kita punya 3 macam tren pengajaran di dalam gereja. Hanya dalam 1 tahun kita dapatkan 3 macam pengajaran seperti itu. And I can tell you that most pastors are not prepared for it. Dan saya boleh beritahu, banyak pendeta tidak siap akan pengajaran-pengajaran seperti They itu. have no idea what this is all about. Mereka tidak mengerti apa yang masuk saat ini. And people in churches struggle, Dan orang-orang yang di dalam gereja berjuang. and pastors have no answer. Dan pendeta tidak ada jawaban dari pertanyaannya. You know, for any kind of a movement, Dan saudara, dalam gerakan yang baru, tren yang baru, gelombang baru, I always say we need to be one step ahead of what is going to happen. saya berkata bahwa kita seharusnya pendeta harus melangkah lebih maju untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. We need a prophetic sight. Kita harus punya sisi nubuatan What is coming on? supaya kita mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. So as good shepherds, Sebagai gembala yang baik, they lead and protect the sheep. supaya kita bisa melindungi domba-domba kita. You know, I can tell about churches right around the world. Saya bisa menceritakan semua gereja di seluruh dunia, saudara. I was in those churches 10 years ago. Saya berada di gereja-gereja itu 10 tahun yang lalu. You know, and the churches were thriving churches. Dan gereja-gereja itu mengancam gereja-gereja yang lain. Today, there's only a handful of people left. Dan sekarang gereja itu tinggal hanya hitungan jari jemaatnya sekarang. They have a huge building, Dulunya mereka punya gedung yang besar. but no one in it. Sekarang tidak ada jemaat dalam gedung yang Because besar. they were not prepared to anticipate what is coming on. Karena mereka tidak bisa menangkal apa yang akan terjadi selanjutnya. So see, today's churches and movement have orientated themselves Jadi kita melihat sekarang bahwa gerakan yang baru itu telah mempunyai orientasi jalannya sendiri. to a distorted understanding of the gospel lifestyle and hyper grace approach that they have preached. Mereka sudah mempunyai pengajaran yang sudah terbelokkan dengan pemahaman Injil yang dipengaruhi oleh ajaran hyper grace yang mendekati yang mempunyai unsur sehingga orang-orang berkhotbah tentang hal ini. You know, because now that we have access to the internet, Karena sekarang orang-orang sekarang sudah punya akses kepada internet. and people go on YouTube, they go on the websites. Dan orang-orang gampang lihat YouTube, mereka buka website, mereka punya akses langsung ke internet. And they listen to all these different preachers. Dan mereka mendengarkan kepada semua orang pendeta yang berkhotbah berbeda-beda. And they have no theological understanding if this is true or not. Sedangkan mereka tidak punya landasan teologi untuk menyaring apakah ini benar atau salah. And they think it sounds good. Dan mereka berpikir, oh khotbah ini kedengarannya bagus. Oh yeah, they quote scriptures on it. Oh ada ayat Alkitab di dalam khotbah itu. But they don't know that this is actually false truth. Tetapi mereka tidak sadar bahwa yang dikhotbahkan adalah ajaran yang salah. You know, in the political realm, Jadi saudara, di bidang
A revolution is distinguished from rebellion. Di dalam bidang politik sebenarnya saudara, perubahan itu berbeda dengan pemberontakan. Depends on which side of the conflict you may be. Itu tergantung dengan masalah apa yang terjadi. But when it comes to the church, to the spiritual things, Tetapi saat masuk ke dalam gereja, masalah rohani, depends as to who is the agitator, that does all these things in the church. itu tergantung siapa yang membawa hal itu masuk ke dalam gereja. And people listen to them. Dan orang-orang dengar akan pengajaran itu. They say, that's good. Dan mereka akan berkata, oh ajaran itu bagus. I attend the conference. Aku pergi ke seminar. And one of the speakers that was there, Dan salah satu pembicara seminar itu ada di situ. he was teaching. Dia waktu itu sedang mengajar. And after his session, Setelah sesi dari ajarannya itu, I came up to him. saya datang mendekati dia. I said, I know where you have your materials from. Dan saya berkata, saya tahu materi dari mana yang kamu bawa di sesi tadi. Oh yeah, it's very good material, so that's why I use it. Oh, dia berkata, oh ini materi bagus, makanya saya bawa di sesi tadi. I said, let me ask you a question. Dan saya bertanya, oh saya mau tanya satu hal. Are you a Calvinist? Apakah engkau Calvinis? Or you're Armenians? Atau engkau penganut Armenian? Oh, he said, no, I'm Armenian. Oh, saya penganut Armenian. I said, no, you're not. Saya berkata, oh tidak, kamu tidak penganut Because the Armenian. teaching you gave today Karena pengajaran yang kamu baru bawa tadi, is hyper-Calvinism. itu sangat Calvinisme. Oh yeah, I didn't know that. Oh, saya tidak tahu itu. I said, don't take materials that you don't understand. Saya katakan bahwa jangan pernah ambil bahan ajaran yang kamu tidak pernah mengerti. Pastors take books and they read them and they think, oh, it's so wonderful. Pendeta-pendeta beli buku, ketika baca mereka lihat, oh ini buku bagus sekali. I remember in the era of Kenneth Hagin. Ya, saya teringat ketika ada di Kanada. Kenneth Hagin. Yes. His teachings Dia mengajar, gone around the world. dia pergi ke seluruh dunia. And so one time we were dealing in a conference about faith in faith. Dan kemudian satu waktu kita bertemu dalam sebuah seminar yang berjudul Iman, Kesetiaan di dalam Iman. And I quoted what Hagin said. Dan saya berkata bahwa saya mengutip apa yang Hagin katakan. And the pastors came up and said, what's wrong with that? Dan pendeta-pendeta datang dan mereka bertanya, apa yang salah dengan hal ini? It's false teaching. Saya katakan dia mengajarkan hal yang salah. Faith in faith is not scriptural teaching. Kesetiaan di dalam iman itu bukanlah ajaran yang sebenarnya di dalam Alkitab. Iman di dalam iman. And most pastors didn't know that. They thought it was a good stuff. Dan banyak sekali pendeta tidak sadar itu, mereka pikir, oh itu pelajaran yang baik. Paul knew those times would come. Paulus berkata, waktu-waktu itu akan segera datang. And unless he prepares this young man Dan kalau dia tidak persiapkan anak muda ini to have a clarity of the doctrine, untuk mendapatkan ajaran yang murni, he will drift away. dia pasti akan jatuh, dia pasti akan keluar, lengser. So in recent years, Jadi beberapa tahun terakhir, enthusiastic proponents have frequently popularized within the church an old teaching. beberapa tahun yang terakhir ini banyak para pendukung yang mengajarkan hal ini dengan penuh semangat dan mempopulerkan ajaran itu. That has re-emerged today Mempopulerkan itu di dalam gereja dan memunculkan kembali in very fresh, compatible, contemporary culture sentiments. ajaran-ajaran menjadi ajaran yang baru, yang segar, yang cocok, yang pas dan menyinggung budaya setempat. I have a list of those type of teachings, but since we don't have slides, so we're going to skip Saya punya it. banyak sekali contoh ajaran-ajaran itu, tetapi sayang sekali tidak ada slide. And so, the talk within the church today is Jadi saudara, pembicaraan di dalam gereja hari-hari ini adalah that the end time teaching, bahwa setiap kali mereka mengajar, our grace revolution that we have, bahwa setiap kali pada waktu kita mengajar revolusi daripada
anugerah, we don't call it just teaching, we call it talking about grace revolution. kita berbicara tentang revolusi anugerah. Yes. What critics see merely fresh in of the rebellious old heresy that was already in the 16th century. Sedangkan kritikus melihat itu, revolusi anugerah itu sebagai ajaran yang baru yang diberikan kepada mereka untuk menjadi pemberontak dan membawa ajaran ini menjadi ajaran baru, ajaran antinomianisme. Yes. Antinomianism is part of the Calvinistic teaching. Adalah bagian daripada ajaran Calvinis. It's a heresy. Itu adalah ajaran atau bidah that started out by Martin Luther yang dimulai oleh Martin Luther as he left the Catholic Church and started a Protestant church. Saat dia tinggalkan gereja Katolik dan dia memulaikan gereja Protestan. And so he was developing that knowledge. Jadi dialah yang temukan pengetahuan itu. That actually spread right across Europe and then in the United States and other countries. Dan ajaran itu disebarkan di seluruh Eropa, masuk kepada Amerika dan sekarang ada di sekitar Asia. Theologian like Zwilling. Ya, teologi. Ya, teologi dari Zwilling. Yeah. Dr. Zwilling. Yes, he was very, very much into antinomianism. Dia itu adalah orang yang sangat antinomianisme. I'll explain to you what it is later. Saya akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan hal itu. So, and that is being revived. Dan itu seperti dibangkitkan kembali. Hyper grace is picking out points out of antinomianism. Hyper grace itu membicarakan beberapa poin-poin tentang antinomianisme. And is introducing that into a very popular teaching today. Dan memperkenalkan hal itu menjadi tren pengajaran yang sangat populer akhir-akhir ini. And the danger is if we don't clean our doctrines. Dan yang jadi masalah kalau kita tidak mempunyai doktrin ajaran yang bersih saat ini. And ignite the contemporary prophetic movement. Itu akan mempengaruhi kita. The rise of hyper grace is going to sweep over Indonesia like never before. Kebangkitan daripada ajaran hyper grace akan menyapu bersih Indonesia lebih daripada sebelumnya. So today, many of preachers that are traveling. Jadi hari-hari ini banyak sekali pendeta yang sudah melakukan perjalanan. They are part of the hyper grace prophetic movement. Mereka sekarang sudah menganut ajaran daripada hyper grace. It is a powerful movement. Itu adalah kegerakan yang sangat berkuasa, punya pengaruh. Infiltrated even Pentecostal churches. Dan mereka masuk sampai di gereja Pentakosta saat ini. And they bring them books, they bring them theology, they bring them the teachings. Mereka bawa buku mereka bawa ajaran mereka bawa pengajaran mereka. And a lot of things that they teach. Dan banyak hal yang mereka ajarkan is not substantiated with the scripture. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman. But you see, for those who don't know the background of these people, tetapi orang-orang yang tidak mengerti latar belakang daripada orang-orang ini, they read it, they receive it. Mereka baca buku itu, mereka terima dan mereka tidak mengerti. Now today we are talking about. Dan sekarang kita akan berbicara tentang grace revolution. Revolusi anugerah. Today we are talking about. Hari ini kita akan berbicara tentang the gospel of grace. Anugerah daripada Injil. Today we are talking about. Hari ini kita akan berbicara tentang new reformation. Reformasi yang baru. Today we are talking about. Hari ini kita akan berbicara tentang new era of grace in the church. Area yang baru. And then we are talking di dalam gereja tentang anugerah. Unlimited grace. Dan mereka akan berbicara tentang anugerah tanpa batas. So where does this all lead to? Jadi kemana semua ini mengarah? It leads the church into accepting something. Kecuali gereja itu bisa menerima sesuatu that people today like to hear. Bahwa mereka membawa sesuatu orang yang senang untuk dengar. It's very easy believism. Mereka orang yang gampang percaya. It's comfortable. Sangat
sangat nyaman untuk didengar, do nothing, tidak berbuat apa-apa, enjoy your life, nikmati hidupmu, because God has already finished everything for you. karena Tuhan sudah selesaikan semuanya untuk hidupmu. What's interesting that most hyper grace people, Yang jadi menarik untuk orang-orang yang mengaku hyper grace, they are millennial. mereka itu orang yang sangat istilahnya akhir-akhir ini tren, orang yang punya tahun 2000-an. We already live in millennial. Kita ini sudah hidup di zaman milenial, kerajaan milenial, Kingdom now. kerajaan sekarang. You listen to Joseph Prince, you listen to Austin, and other people. Saudara bisa dengar khotbah dari Joseph Prince, saudara bisa dengar khotbah dari Joel Austin, saudara bisa dengar khotbah dari orang-orang terkenal lainnya. They don't believe that there's a coming of the Lord. They believe we are right there in the millennium. Mereka tidak percaya. Mereka hanya percaya bahwa kita sekarang ini adalah orang yang hidup di zaman milenial, And that's what di we need. atas tahun 2000. We just need to enjoy the life. Jadi orang-orang yang hidup sekarang cukup nikmati hidupnya saja. Because you see, their teaching is like this. Karena saudara lihat bahwa pengajaran itu seperti ini. Jesus came into this world. Yesus datang ke dalam dunia. He died on the cross. Dia sudah mati di kayu salib. He paid the price. Dia sudah bayar harga. And now we have access to the kingdom of God. Sekarang kita punya akses, punya jalan langsung ke kerajaan Allah. And that sounds all good. Dan semuanya itu kedengarannya kelihatannya baik. If that would stop here. Kalau berhenti di sini. But now they teach. Tetapi sekarang mereka mengajarkan. Now that you are in Christ Jesus. Karena sekarang engkau sudah hidup di dalam Kristus Yesus. And Jesus went to heaven. He sits at the right hand of God. Dan Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. You and I Engkau dan saya, kita semua, also in heaven. kita semua akan ke sorga. And we are with Christ Jesus sitting at the right hand of Dan God. kita semua akan duduk bersama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. It's very interesting how they got to that point. Itu sangat menarik bagaimana mereka bisa sampai pada poin yang seperti itu. And hopefully we can develop a little bit of this. Dan semoga kita tidak mengembangkan hal-hal yang seperti itu. True grace, according to 1 Peter 5:12, Jadi anugerah yang sebenarnya yang sesuai dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-12. Sorry, just a moment. Okay, so true grace, according to 1 Peter 5:12, Jadi anugerah yang benar menurut 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-12 is much better than we can comprehend. itu lebih baik daripada yang kita bisa tangani. So now the hyper grace people are telling you and I, Jadi orang-orang penganut hyper grace menceritakan kepada saya dan that saudara the church has not entered into the fullness of God's grace. bahwa gereja itu tidak masuk kepada kepenuhan daripada anugerah Allah. And they are described in the variety of grace that we find in Scripture. Dan mereka bisa menjabarkan, bisa menguraikan setiap anugerah yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Such as amazing grace, Seperti amazing, seperti karunia yang mengagumkan, abundant grace, anugerah yang berlimpah, and then abounding grace, that is around us. karunia atau anugerah di luar batas, The gift of grace, hadiah daripada anugerah itu, exceeding grace, anugerah yang lebih, exceeding the riches of His grace. anugerah yang melebihi kekayaan, Grace according to the measure of the gift of Christ in you, anugerah sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab, and manifold grace. dan banyak sekali anugerah yang terdapat So dalam. these are just a few things that the Bible mentions about grace. Jadi ini ada beberapa hal yang Alkitab sebutkan tentang anugerah, And these are good teachings. dan semuanya ini adalah ajaran yang baik. The only problem is that then
after they have said all that, yang jadi masalahnya adalah ketika mereka sudah mengatur semua itu, then they go and exaggerate the grace dan kemudian mereka masuk kepada anugerah yang besar itu, beyond the scriptural point. lebih daripada tujuan yang tertulis di dalam Alkitab, They lure people into their churches, dan mereka membawa orang itu tergoda masuk ke dalam gereja promising your life dan menjanjikan bahwa hidupmu, that you can enjoy. bahwa engkau akan hidup senang. So when it comes to that, Jadi saat engkau datang pada waktu the itu, question is, can we call grace hyper grace? bisakah kita sebutkan anugerah itu adalah anugerah yang berlebihan? Because you see, a lot of times people when they talk about hyper grace, they talk about negative things. Karena banyak orang ketika berbicara tentang hyper grace, mereka banyak berbicara tentang hal-hal yang negatif. Most pastors when they hear hyper, oh no, this is not for us. Kalau ada pendeta yang dengar hyper grace, ajaran itu bukan untuk kita. Well, let me tell you one thing. Saya akan beritahukan saudara, What exactly do we mean by hyper grace? apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dengan hyper grace itu? Because the label itself is very misleading. Karena nama itu sebenarnya sudah diselewengkan. For Ephesians 2:8, the Bible says, Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 Alkitab for berkata, by grace you have been saved. sebab kasih karunia kamu diselamatkan Through faith. oleh iman. And then the Bible continues on, tell us all the facts. Dan kemudian Alkitab secara lanjut menceritakan fakta-fakta. So now when it comes to salvation, Dan sekarang ketika kita masuk berbicara tentang keselamatan, there is equation there. ada pertanyaan di sana. There's false grace, Ada persamaan daripada ada anugerah yang salah, there is hyper grace, ada anugerah yang berlebihan, there is distorted grace, ada anugerah yang terbelokkan, and there is a perverted grace. bahkan ada anugerah yang menyesatkan. So either one of those you will find in churches. Jadi semuanya ini engkau bisa dapatkan di dalam gereja. And we as Pentecostals, Dan kita sebagai orang Pantekosta, we are not dealing much with grace. kita tidak banyak berhubungan langsung dengan karunia. I asked pastors in several different conferences, Saya sudah bertanya kepada pendeta-pendeta di berbagai seminar, how many times have you preached or taught in your church about grace? berapa banyak di dalam gereja engkau khotbahkan atau ajarkan tentang anugerah atau kasih And I karunia. was shocked. Dan saya terkejut, Very few pastors has ever preached anything on grace or even being taught about it. hanya sedikit pendeta yang khotbah tentang kasih karunia atau anugerah itu di dalam gereja. So now the question becomes, Jadi kemudian pertanyaan kembali datang, why is grace for us as Pentecostals not so important? mengapa anugerah kasih karunia untuk kita orang Pantekosta itu tidak penting? For every 122 preaching messages in the Pentecostal church, Untuk setiap 122 orang anggota gereja Pantekosta di dalam gereja on Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, one message on grace. ada satu pesan tidak lewat anugerah kasih karunia. 122 opposed to one. 122 banding satu orang. We mention grace, Kita sebutkan anugerah, but we don't teach grace. tetapi kita tidak We mengajar don't teach about anugerah. grace. Kita tidak mengajar tentang kasih karunia itu. It's somehow combined with everything else that we talk about. Itu suatu hal yang kita pakai sesuatu yang lain kita ajarkan. And you see, this teaching itself Ajaran ini is nothing new. sebenarnya itu bukan ajaran Hyper baru. grace is not a new thing. Ajaran hyper grace itu bukan ajaran yang baru, saudara. It is only turned around to a bit more contemporary looking. Hanya diputar balikan sedikit saja sehingga menjadi ajaran yang lebih tren sekarang ini. For centuries, the body of Christ has wrestled with something called antinomianism. Untuk berabad-abad tubuh Kristus sudah bergumul
antinomianisme. Yes. So, anti means against something, Jadi anti artinya melawan sesuatu. and nomos means Torah or law. Nomos artinya Taurat atau hukum, Torah atau hukum. Yeah. So that means now we are talking about anti-law. Jadi sekarang artinya kita berbicara tentang anti hukum, Yeah. Or, melawan, menentang hukum, or simply said, atau secara sederhana dikatakan lawlessness. tidak punya hukum. That is probably a better expression. Itu mungkin lebih baik ya dijelaskan, tidak So punya hukum. now for you and I to understand the hyper grace, Jadi untuk saya dan saudara mengenal hyper grace, you know, we need to be aware of it as to where does hyper grace leads us to. kita harus lebih hati-hati kemana hyper grace akan pimpin kita. It leads to very easy believism. Itu bisa memimpin, mempengaruhi umat-umat yang gampang percaya. If you were to sit down and watch maybe 5 different shows from Joseph Prince, Jikalau engkau hanya duduk saja dan menonton sekitar 5 tayangan daripada Joseph Prince, you would understand engkau mungkin akan mengerti that he's attacking every other church bahwa dia sedang menyerang gereja yang lain and telling us dan memberitahukan kepada kita that we are imprisoning our people, bahwa kita orang-orang yang dalam tawanan, we are controlling people. kita mengontrol orang, You know, we have put burdens on people, kita harus taruh beban kepada orang-orang, and no wonder why your church is not growing. dan tidak perlu pertanyakan kenapa gereja Anda tidak berhasil. If you would lead them into the hyper grace, Jikalau engkau membawa mereka kepada ajaran hyper grace, you would fill your church 10 times over. maka engkau pasti akan bisa isi gerejamu 10 kali lipat lebih banyak. But hyper grace is only semi-antinomianism. Tetapi hyper grace itu sebenarnya setengah daripada antinomianisme. Yes, so it refers to the doctrine, Itu mengarah kepada ajaran, and here's the first point of it, dan kita punya 4 poin dari situ, that the moral law, bahwa itu adalah hukum moral. moral law is not binding upon Christians. It's not binding Christians. Itu bukan bagian hukum daripada orang Kristen Or rule of their life. atau menjadi hukum daripada hidup mereka. They have eliminated moral law Mereka telah menghapus hukum moral because moral law has nothing to do with a believer of Jesus Christ. karena hukum moral tidak ada pengaruhnya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. In wider sense, they apply this view Di dalam hal yang lebih besar lagi, mereka memang mengambil ini menjadi sebuah gambaran of those who are fanatics, bagi mereka yang fanatik, who, you know, recognize or refuse to recognize any law, mereka yang menolak untuk mengenal hukum-hukum yang lain. you know, and so they claim, you know, that every one of us, Jadi mereka mengklaim bahwa bahwa dari kita, we are the enemy of God's grace. bahwa kita ini adalah musuh daripada anugerah. Some of the hyper grace people will tell us straight out Beberapa orang yang menganut ajaran hyper grace akan mengatakan hal ini, that we are bewitched bahwa kita ini sudah dibelokkan because we are practicing that kind of a standard for the people of God. karena kita sudah praktekkan standar daripada perintah Tuhan itu. They say there is no such thing that a Christian of the New Testament Mereka berkata bahwa tidak ada hal yang semacam itu untuk orang Kristen pada perjanjian baru has anything to do with the law. yang punya kaitannya dengan hukum Taurat. And I'm going to give you tomorrow several different passages in scriptures. Dan saya akan berikan saudara besok beberapa ayat-ayat yang ada di dalam The Apostle Alkitab. Paul is talking about this antinomianism in Romans 6 verses 1 to 2. Ya, Paulus menangkal setiap isu daripada antinomianisme itu di dalam Roma 6, And Romans 12 verses 1 to 2.
Roma 6 ayat 1 sampai 2 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yeah. He's talking about the law is not abolished but fulfilled. Bahwa hukum itu seharusnya tidak perlu dipenuhi. Has Jesus abolished the law or did he fulfill it? Apakah Yesus sudah melewatkan hukum itu atau dia sudah penuhi hukum itu? That's a question. Itu jadi pertanyaan. Many people today don't know the difference. Banyak orang tidak mengerti perbedaan yang ada. Because they think, Jesus abolished the law because when he came, he died on the cross. Banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum itu. Dia sudah datang, dia sudah mati di atas kayu salib. And it is hypocritical and a lie to keep God's commandments. Dan itu menjadi seorang yang berdusta untuk menjaga perintah Tuhan And to live in sin. dan tetap hidup di dalam dosa. John addresses this in 1 John chapter 2. Ini semua ada di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. He talks about that. Dia berbicara tentang hal itu. And so now what John is talking about here, Jadi apa yang Yohanes bicarakan di sini adalah if we believe that we have no sin, jikalau kita percaya bahwa kita tidak memiliki and the dosa law has no longer any part of our lives, dan hukum Taurat itu tidak lagi jadi bagian di dalam hidup kita, we mention sin in our lives, dan kita sebutkan itu di dalam hidup kita, then we are truly not believers of Jesus Christ. maka kita sebenarnya tidak percaya lagi akan Yesus Kristus. They never preach about sin. Mereka tidak akan lagi pernah khotbah tentang dosa. They don't mention sin in the church Mereka tidak akan khotbah lagi dosa di dalam gereja. because Jesus already paid. Karena Yesus sudah tebus semua dosa He itu. paid all your sins from yesterday, from your past, Yesus sudah tebus setiap dosamu mulai hari ini, mulai From dari the present zaman time. dulu, zaman sekarang ini, and all the future sins. bahkan sampai akhir. So, and Jesus took care of that, Dan Yesus sudah tangani semua itu. and therefore, Sebabnya, if we recognize jikalau kita mengenal that we are saved by grace, kita sudah diselamatkan oleh and kasih the grace of God has karunia set us free, dan kasih karunia itu sudah membebaskan kita, well, then we no longer sin. maka kita sudah tidak lagi Because berdosa. God does not acknowledge that. Karena Tuhan sudah melakukan hal itu. You know, I was teaching in one of the conferences where the hyper grace people were also present. Saya mengajar di sebuah seminar di mana orang-orang penganut hyper grace hadir. And they say, you live in the Old Testament. You are Dan heretic. semua mereka berkata, kamu pendeta hidup saja di perjanjian lama. You need to be set free. Engkau perlu dibebaskan. We need to pray for you Kita akan berdoa untuk engkau that you come to the liberty in Christ. supaya engkau dibebaskan, dimerdekakan di dalam I Kristus. said, what are you talking about liberty? Explain to me what liberty you mean. Saya tanya, apa yang engkau maksudkan dengan merdeka? Liberty means that whatever you do, Merdeka itu artinya apapun yang engkau lakukan, you don't have to feel guilty. engkau tidak perlu merasa lagi bersalah. It's all okay. Itu semua baik. You never feel guilty. Engkau tidak perlu merasa If bersalah. you feel guilty, you're under the law. Jikalau engkau merasa bersalah, maka engkau hidup di bawah hukum. But when you walk in grace, Jikalau engkau berjalan di dalam anugerah Tuhan, no guilt, tidak ada bersalah lagi, no sin, tidak ada dosa lagi, just enjoy it. cukup nikmati hidup saja. I said, okay, let me ask you a question. Jadi saya katakan, oke, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan. Supposedly, your wife would have an affair. Sekarang, seandainya istrimu selingkuh, What would you call that? apa yang kamu sebutkan tentang perselingkuhan ini? Are you going to call this walking in grace? Apakah engkau akan sebutkan itu berjalan dalam anugerah Tuhan? She's practicing her liberty from the law. Ia sedang mempraktekkan kebebasan di dalam Tuhan. You will not count this to her a sin. Engkau tidak akan hitung itu jadi bagian dosa. Will you enjoy that? Apakah engkau akan nikmati hal itu? I said, no. Saya katakan tidak. My wife walks in grace. Istri saya berjalan di dalam She anugerah. will never commit adultery. Dia tidak akan melakukan perselingkuhan. In the same conference, Di seminar yang sama, there's another hyper grace pastor. ada satu juga pendeta hyper grace. His wife walked out on him Istrinya pergi keluar menjauh 2 dari dia. years. 2 tahun sebelumnya. He was devastated. Dia sangat sengsara. He wanted to finish the ministry. Dia hampir tidak mau lagi terlibat dalam
have a ministry anymore. Dia berkata, saya tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. He has a church of almost 15,000 people. Dia punya jemaat 15.000 orang di So he gereja. removed himself from the pulpit. Jadi dia mundur di mimbar. Why? Mengapa? You live in grace. Engkau hidup dalam anugerah. She lives in grace. You're Bukankah liberated. engkau hidup dalam anugerah? You don't live under the law. Engkau sudah tidak hidup lagi di bawah hukum. We don't sin anymore. Engkau tidak melakukan dosa lagi. God looks down on her Tuhan akan jaga istrimu. and he says, I don't see any sin there. Dan Tuhan akan berkata, oh tidak ada dosa di sini. It's all taken care of by Jesus. Semua sudah ditangani oleh Yesus. But when the reality hits, Ketika kita terima pada kenyataannya, hyper grace does not work. hyper grace itu tidak berfungsi. There are realities that are connected to the scriptures. Ada kenyataan yang berhubungan langsung dengan firman Tuhan. When you take the whole counsel of God's word, Jikalau engkau ambil seluruh bagian dari firman everything Tuhan, changes. maka semua akan berubah. Advocates claim that the teaching is an end-time message of the grace revolution. Para penganut ini mendorong, memprovokasi orang mengklaim bahwa ajaran ini adalah ajaran akhir dari pengajaran revolusi anugerah. There's three streams today flow into the churches. Ada 3 hal yang mereka bawa mengalir di dalam gereja. The apostolic stream, Ya, sistem kerasulan, the prophetic stream, bagian daripada nubuatan, and there nabi, is hyper grace stream. dan ada bagian daripada anugerah, So- bagian hyper grace. Now, when you look at the combination of the three, Jadi kalau engkau melihat kombinasi daripada ketiga hal ini, you realize that the prophets came out with a new prophetic words they have given to the world. engkau sadar bahwa engkau diberikan nubuatan yang baru kepada dunia ini. You see, when you read the Bible, Saat engkau baca Alkitab, this is old stuff. ini adalah sesuatu yang sudah lama. The apostles and the prophets, Masalah and urusan rasul, tentang nabi, semua yang ada. and they brought forth the teaching that we need to have in Scripture. Dan mereka bawa ajaran yang sudah tua ini ke dalam sesuai dengan Alkitab. And that was Firman. for the beginning of the church. Dan untuk memulai sebuah gereja yang baru. But today, God is raising up apostles and prophets, Dan Tuhan mereka sedang membangkitkan rasul, rasul dan nabi. giving them new revelations Dan Tuhan memberikan mereka pewahyuan yang baru for the completion of the church. untuk memenuhi gereja itu. So whatever the Bible says, you know, what Paul says, what Peter says, and John and all the apostles Jadi said, apapun yang Alkitab katakan, Yohanes katakan, Petrus katakan, Paulus katakan, this is good material for the beginning of the church. itu adalah materi daripada awal gereja. But now we have new revelations. Tetapi sekarang bukan awal. Sekarang kita sudah punya revolusi yang baru, perubahan yang baru untuk gereja. And that will bring forth a revolution Dan itu akan membuat sebuah revolusi, of new grace of God anugerah yang baru dari Tuhan. that is going to encompass all the churches around the world. Dan itu akan masuk memenuhi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. But those who study the Bible and look into the theology of it, Tetapi orang yang memulai dengan Alkitab dan belajar teologi di dalamnya, they say, hey, listen, this is not new stuff, this is old stuff. mereka akan secara sadar berkata, ini bukan ajaran baru, ini ajaran yang sudah lama. You see, because when it comes to antinomianism, Karena ketika saudara datang kepada antinomianisme, like confession of sin, seperti pengakuan dosa, God is sorrow, duka daripada Tuhan, Tuhan berduka akan hal itu, consciously repenting, secara sadar bertobat, you know, we realize that the Bible teaches quite differently. kita akan sadar bahwa apa yang firman Tuhan ajarkan itu sangat berbeda. James chapter 5 verse 16 Di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 and 1 John 1:9. dan 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. In James 5:16 says, Di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 di situ berkata bahwa therefore confess your sins to one another. karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu satu dengan yang lain. That's what the Bible teaches. Karena itu cara Alkitab
The hyper-grace people tell you, oh no, you don't have to confess anything because you have no sin. Kalau ajaran hypergrace berkata bahwa engkau tidak perlu mengaku karena engkau tidak berdosa lagi. And then it says, and pray for one another Dan di ayat itu berkata, doakanlah satu dengan yang so that you may lain be healed. supaya engkau bisa sembuh. Because the effective prayer of a righteous man Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan can accomplish much. sangat besar kuasanya. Now James is telling you and I Jadi Yakobus memberitahukan kepada saya dan saudara that we need to practice confession. bahwa kita harus belajar pengakuan itu. Not like the Catholic Church. Bukan pengakuan seperti gereja Katolik. Confession according to the Scriptures. Pengakuan sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. You know that confession is actually something that does not be much practiced in the church. Saudara, pengakuan itu tidak banyak dipraktekkan di dalam gereja I saat ini. was teaching in Singapore. Saya mengajar di Singapura. I was invited into a local church. Saya diundang dari sebuah gereja lokal di sana untuk berkhotbah di situ. You would not believe what I heard there. Engkau tidak akan percaya apa yang saya One week before me coming there, 1 minggu sebelum saya datang ke tempat itu, there was another speaker there in the church. ada pengkhotbah yang lain diundang di gereja itu. And so he says, hyper-grace says no confession. Dan pendeta itu mengajar bahwa hypergrace itu tidak ada lagi pengakuan. But I teach confession. Tetapi minggu depannya saya ajar tentang pengakuan. And after he finished preaching, Dan setelah saya selesai berkhotbah, he called people to the front dia memanggil orang-orang tampil ke depan to confess all their sins. untuk mengaku setiap dosa mereka. I know there were people there Dan saudara tahu ada banyak orang di sana. who committed adultery, Ada suami yang mengakui perselingkuhan. where they cheated, in business, Bahkan ada yang mengaku mereka sudah curang dalam pekerjaan mereka. done all kinds of evil things. Dan hal-hal yang jahat yang sudah mereka lakukan. 20 years ago, 20 tahun yang he said it lalu. doesn't matter. Dia berkata bahwa itu tidak penting. Yang penting engkau mengaku. In the front of the whole church. Di depan semua orang umat gereja. And some of those guys coming out, confessing their sin that they had an affair with this woman, or they did this, or they did that. Dan kemudian ada seorang pria yang datang di hadapan seluruh jemaat. Dia mengakui bahwa dia sudah berselingkuh dengan perempuan ini dan dia sudah melakukan hal yang ini. He split the marriages. Dia itu membubarkan pernikahannya sendiri. When I get there Sunday after, Saat saya datang 1 minggu kemudian, there were a whole bunch of people missing. sudah banyak jemaat yang keluar dari gereja itu. Dan kemudian pendeta itu berkata, The marriage is split. pernikahan sudah bercerai. That's not what James was talking about. Itu bukan apa yang Yakobus ajarkan. You know how to confess, to whom you confess. Kita harus tahu kepada siapa dan di mana kita harus mengaku. But hyper-grace teaches no confession. Tetapi hypergrace mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengaku. 1 John 1:9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, Jika kita mengaku dosa kita, yang artinya jamak sendiri, He's faithful and righteous to forgive us our sins maka Ia adalah setia dan adil, and cleanse us from all unrighteousness. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Revelation 3:3. Dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-3. It says, so remember what you have received and heard, Karena itu ingatlah, Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah and keep it and repent. bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. So the Bible teaches, Turutilah dan bertobatlah. the Bible teaches a whole lot about confession and repentance. Alkitab mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengaku dosa kita dan bertobat. So why do people want to go to hyper-grace church? Jadi mengapa orang-orang senang pergi ke gereja hypergrace? Because there is no confession and there is no repentance. Karena di sana tidak perlu mengaku dosa dan tidak perlu bertobat lagi. I'm forgiven in Christ. Dan tidak perlu diampuni di dalam Tuhan. My sins are gone. Dosa-dosaku sudah bersih. If I commit some kind of a sin tomorrow, Jikalau saya melakukan dosa besok hari, Jesus already taken care of that. Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa saya. No repentance necessary. Jadi tidak perlu pertobatan lagi.
Can you imagine what that does to the church? Saudara bisa bayangkan bagaimana itu bisa terjadi di dalam umat gereja Tuhan? Easy believism. Gampang percaya. You know, whatever you do, it's okay. Apapun yang saudara lakukan tidak masalah. Because Jesus took care of that. Karena Yesus sudah selesaikan semuanya. My time. Jadi waktu saya sudah habis. Alright, so tomorrow morning, Jadi besok pagi I trust that we're going to have the slides up. saya percaya kita akan ada slide besok. And now it's going to get a little bit easier for you. Saudara nanti akan lebih gampang buat saudara. If you think this is technical, okay, Ya, jika saudara pikir ya ini agak-agak susah, I trust that tomorrow is going to be easier for you. saya yakinkan saudara bahwa besok akan jadi lebih mudah. Is that okay with you? Saudara, oke, baik-baik saja. Amen. Ya. Amin. Amen. Shall we pray?